Sudah di tengah desakan sejumlah pihak untuk menggelar karantina wilayah, Presiden Joko Widodo telah memilih opsi kekarantinaan yang lain, yakni pembatasan sosial berskala besar. Ini untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Bagaimana mengukur efektivitas kebijakan ini dan juga bagaimana menghitung dampak dari opsi-opsi kebijakan kekarantinaan yang ada? Di studio kami sudah hadir Direktur Riset KOR Indonesia, Pak Peter Abdullah. Selamat pagi, Pak Peter. Pagi, Kita tetap menjaga jarak aman tentu saja, Pak Peter. Dan juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Ada salah satu jurnalis harian Kompas yang juga adalah sekaligus Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis, Mas Ahmad Arief. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Mas. Mas Arief, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mas Arief sendiri masih mengisolasi diri, work from home hingga hari ini, ikut berkontribusi untuk menjaga diri agar tidak juga menyebarkan COVID-19 ini. Mas Arief, saya mau tanya mengenai keputusan karantina wilayah. Kemarin kita mendengar lockdown dan sekarang ternyata yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar. Kalau saya lihat di artikel Kompas pada hari ini yang merujuk pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 2018, ini kan sebenarnya salah satu opsi yang dimiliki oleh Presiden, baik itu karantina wilayah ataupun karantina misalkan gedung atau lokasi tertentu dan pembatasan sosial berskala besar. Apakah ini berarti ini adalah langkah terbesar yang bisa diambil oleh pemerintah dibandingkan dengan karantina wilayah maupun karantina lokasi tertentu? Ya, pertama-tama mungkin yang perlu kita sadari, opsi kita sebenarnya dengan kondisi yang ada saat ini itu sudah sangat terbatas sebenarnya. Kita sudah melewatkan momen panjang untuk deteksi dini, pemeriksaan massal, penelusuran riwayat kontak, dan lain-lain yang itu dilakukan oleh beberapa negara lain yang tidak menerapkan lockdown sebenarnya. Singapura misalnya, Korea atau Taiwan, mereka melakukan pemeriksaan besar, penelusuran kontak, dan kita sebenarnya tidak melakukan itu. Sehingga menurut saya opsi yang seharusnya dipilih secepatnya adalah melakukan karantina wilayah ya. Jadi dengan karantina wilayah itu artinya proses penutupan pergerakan orang itu seharusnya dilakukan sangat masif dan tegas. Tentu dengan konsekuensi ya. Konsekuensinya adalah bagaimana caranya agar orang itu tidak bergerak keluar, terutama sektor informal dan pekerja harian. Artinya di sini adalah negara harus dengan jelas memberikan jaminan keamanan bagi logistik mereka. Tanpa itu saya pikir semacam himbauan atau anjuran atau bahkan melarang tapi tanpa memberikan jaminan, saya pikir akan menjadi persoalan sosial yang sulit malah justru. Oke, kalau mendengar kata karantina kan biasanya yang tergambar di kita adalah tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Itulah karantina, begitu. Nah, kalau pembatasan sosial berskala besar, apakah bisa diartikan yang sama atau ada kelonggaran yang khusus kalau dengan pembatasan sosial berskala besar, atau memang konsep karantina yang kita ketahui tidak ada yang keluar, tidak ada yang masuk, ini sama sekali tidak berlaku dalam pembatasan sosial berskala besar? Nah, ini menurut saya untuk pembatasan skala besar yang dibatasi sebenarnya lebih ke pergerakan perkumpulan pertemuan orang dengan skala besar, misalnya mendorong pembatasan sosial misalnya. Nah, saya belum melihat dengan kebijakan ini akan bisa menghentikan laju migrasi antar kota misalnya, antar wilayah misalnya, bahkan antar pulau misalnya. Nah, seperti yang berbeda dengan karantina wilayah misalnya. Ketika kita tetapkan misalnya Jabodetabek di karantina, artinya orang masuk dan orang keluar tidak boleh di situ gitu. Dia harus tetap di situ. Yang sakit tetap di daerah yang endemik untuk kemudian disembuhkan atau mengisolasi diri. Sementara yang masih sehat harus dijaga gitu. Jadi sederhananya seperti ini Mas mungkin. Karantina wilayah itu seperti kalau kita berhadapan dengan medan perang, medan tempur, kita mengisolasi tempat pertempuran itu di lokasi itu gitu. Semakin besar lokasi pertempurannya, artinya tenaga yang harus kita kerahkan untuk melawan ini akan semakin besar lagi gitu. Jadi kalau misalnya minggu lalu medan pertempurannya hanya Jabodetabek, dengan kegagalan kita melakukan karantina wilayah, saat ini yang terjadi adalah medan pertempuran kita sudah di seluruh wilayah Jawa. Bahkan sekarang sudah di Sulawesi Selatan. Dan saya tidak tahu, karena kita berhadapan dengan virus yang eksponensial ya pertumbuhannya ya, artinya dia bisa berlipat dengan sangat cepat misalnya. Maka mungkin dalam beberapa hari ke depan, kalau kita gagal melakukan karantina wilayah kita dengan sangat tegas, penyebarannya sudah merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, sangat mungkin. Kalau nggak ada pembatasan tadi ya, pergerakan orang antar dari Pulau Jawa misalnya ke pulau-pulau yang lain misalnya. Nah,
Saya pikir seperti itu. Sekarang sudah nggak cukup lagi mungkin karantina wilayah di Jabodetabek. Iya, dan Sudah dan harus betul gitu. dan perintah untuk atau himbauan untuk pembatasan sosial berskala besar mungkin tidak akan langsung membuat beberapa kota itu menutup wilayah mereka. Saya ke Pak Peter, ada yang mengatakan atau mungkin masyarakat mencoba memahami apa sebenarnya keengganan untuk melockdown sebuah tempat atau bahkan sebuah negara begitu. Atau paling tidak karantina wilayah lah yang sempat kita dengar akan dilakukan di beberapa kota di Indonesia, khususnya yang wabahnya memang benar-benar sudah zona merah begitu. Hitung-hitungan ekonomi katanya yang mungkin menjadi pertimbangan terbesar karena semua harus berhenti, tidak ada yang bisa keluar masuk sehingga ekonomi akan tersakiti karena lockdown ataupun karantina wilayah. Benarkah ini yang akan kita lihat? Kalau kita melockdown sebuah wilayah, maka kita mengorbankan ekonominya. Logikanya betul tidak, Pak Peter? Ya, logikanya ya saya kira ada benarnya. Oke. Ya. Dan itulah yang sangat disayangkan karena pertimbangan kita ya di dalam apakah akan mengambil kebijakan karantina wilayah atau kita sebut aja lockdown dari simpelnya. Atau tidak, itu sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan ekonomi. Ya. Yang lebih buruk lagi ada pertimbangan politiknya juga. Ya. Padahal seharusnya keputusan itu diambil sepenuhnya didasarkan kepada pertimbangan kesehatan, keselamatan masyarakat. Ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentang kekarantinaan itu adalah pertimbangannya benar murni adalah kesehatan, keselamatan masyarakat. Jadi dampak ekonominya tentu dibaca, tapi itu tidak lagi menjadi prioritas utama begitu. Iya, kalau kita lihat misalnya Wuhan pada waktu dia di lockdown, dia tidak ada pertimbangan ekonomi di sana. Kalau kita ngomongin pertimbangan ekonomi, ya tidak akan pernah di lockdown itu Wuhan. Demikian juga banyak negara melakukan lockdown, melakukan karantina wilayah untuk satu kota, ya. Itu tidak didasarkan pertimbangan ekonomi. Ekonomi nomor belakangan, nomor satu adalah kesehatan, keselamatan masyarakatnya. Kalau melakukan karantina wilayah begitu, ini kan sebenarnya yang namanya kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Oke lah ekonomi tidak berjalan, tapi namanya manusia dalam kesehariannya tentu ada kebutuhan dan lain-lain. Ada ketakutan kalau di lockdown atau di karantina maka tidak akan bisa terpenuhi, apalagi kebutuhan dasar yang paling dikhawatirkan begitu. Tentu ada biaya-biaya juga untuk pemenuhan hal-hal seperti ini. Itu hitungannya bagaimana Pak Peter? Apakah kita harus menghitung, kita sanggup tidak mengkarantina wilayah ini? Kalau kita tidak sanggup, ya jangan dikarantina. Ya begini, ya, intinya kan seperti saya sebutkan tadi, pertimbangan pertama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Semakin awal, semakin dini kita melakukan karantina, itu biayanya itu jauh lebih kecil, dampaknya jauh lebih kecil. Ya. Kalau kita menunda dengan pertimbangan dampak ekonomi, ya, yang akan terjadi justru dampak ekonominya, dampak negatif ekonominya jadi jauh lebih besar. Karena semakin kita tunda, persoalannya semakin besar, ya, biaya yang harus kita keluarkan, dampak negatif yang akan kita rasakan menjadi jauh lebih besar. Ini yang sudah kita rasakan sebenarnya. Ya. Kalau kita lakukan awal, karantina itu kita karantina wilayah, kita lakukan lebih awal, ya sekali lagi pertimbangannya sepenuhnya atas dasar untuk kesehatan, keselamatan masyarakat. Ya. Kalau kita lebih awal pada ketika masih 2 orang, ya, itu kita sudah melakukan karantina, ya, maka yang akan terjadi fokus kita ya pada daerah yang kita isolasi, yang kita awasi menjadi sangat sempit. Dan kebutuhan kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi karena memang dengan melakukan karantina maka kewajiban pemerintah itu kan sangat besar, ya. Disebutkan di dalam undang-undang disebutkan bahwasanya seluruh kebutuhan masyarakat di daerah karantina itu harus dipenuhi oleh pemerintah. Ya, betul. Ini memang akan besar, tapi wilayahnya menjadi sangat sempit, gitu, dan sehingga masih ada peluang untuk pemerintah memenuhinya. Tapi kalau sekarang, menurut saya apa yang terjadi sekarang ini memang kita sudah terlambat untuk melakukan karantina. Karena apalagi mau dikarantina sekarang, mudik massal sudah terjadi. Iya. Sudah jalan semua, sudah jalan tersebar semua, dan sudah menyebar ke masing-masing. Dan kita tidak tahu mana yang bisa menjadi ODP, ya. Yang mana sudah menjadi carrier dan lain-lain. Menjadi carrier ya. kita tidak tahu. Nanti kita juga ingin tahu lebih banyak, sebenarnya kami masih mencoba menghubungi juru bicara Istana dengan Mas Fajrul Rahman untuk mengetahui lebih jauh dari Istana mengenai
seberapa keras ini sebenarnya pembatasan sosial berskala besar akan diterapkan dan juga bagaimana peran aparat kalau yang dilakukan bukan karantina wilayah tapi pembatasan sosial berskala besar. Kami akan mencoba kembali menghubungi Mas Fajrul Rahman usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.